Yang berikutnya yang kelima, sering sakit atau memiliki penyakit yang sulit sembuh atau kambuhan. Yang sudah kami tenggarai, sakit mah. Kalau bertahun sakit mah nggak sembuh-sembuh, vertigo atau migrain, ya. Vertigo dan migrain, sakit kepala ya. Vertigo itu yang muter, ruangannya muter. Ya, migrain itu sakit kepala sebelah, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Nah ini patut curiga kita Pak. Saya pernah bagikan checklist ciri gangguannya, dievaluasi. Nah ini evaluasi juga di anak-anak kita. Atau alergi ya. Dan saraf kejepit. Oh emang saraf kejepit? Iya sudah banyak kasusnya Pak. Jadi saran saya kalau ada saraf kejepit sebaiknya tidak dioperasi, diterapi. Dan terapi paling efektif itu jadi gini Pak, jin itu dia tidak tahan dengan panas lebih dari 55 derajat. Ya, dari 50 derajat, bagi dia itu panas sekali. Nah Bapak panasin aja tuh, kalau ada orang yang saraf kejepit di titiknya, misalkan di lumbar keberapa gitu di punggungnya, panasin aja terus. Sambil dibacain ayat-ayat seperti ayat kursi, 3 kul, dan ayat-ayat lainnya. Insya Allah itu efektif. Dan ini sudah banyak testimoninya. Yang saya masih ingat itu ada sahabat saya, istrinya harus operasi karena saraf kejepit. Saya jelaskan dengan konsep ini, dan istrinya akhirnya disetrika sama dia. Ditidurin katanya, dikasih kain, disetrika sampai terasa agak panas. 3 hari kemudian sudah bisa bangun lagi, sudah bisa belanja lagi istrinya. Padahal harus operasi, itu sekitar 15 tahun yang lalu, sekitar 70-an juta untuk operasinya itu. Nah berikutnya, yang keenam, banyak keanehan yang terjadi di rumah maupun di keluarga besar. Apa keanehannya? Di rumah sakit-sakitan, giliran jalan-jalan, tidur di hotel, sehat. Balik lagi ke rumah sakit lagi. Di rumah sulit bangun bisa qiyamul lail. Kalau di hotel tidur di luar rumah, di rumah saudara bisa. Atau di rumah banyak cicak. Atau kita tinggalnya di komplek ini tetapi ada tokek. Ya. Nah itu patut curiga Pak. Karena tokek ini adalah alat kendaraannya sihir. Gitu. Dukun ini paling pakai tokek. Ya. Jadi kalau tiba-tiba di rumah kita ada tokek, ya udah. Ini patut waspada gitu. Nah ini bagian dari keanehan atau keanehan di keluarga besar kita. Mayoritas saudara kita pada bercerai misalkan. Atau saudara kandung gak tegor-tegoran. Ini kan bagian dari keanehan. Banyak yang sakit degeneratif. Rata-rata meninggalnya kanker. Atau diabetes, kencing manis. Atau rata-rata stroke. Nah ini patut kita curiga. Ya. Saya udah tua lah, nggak apa-apa lah mati stroke gitu. Pak kasihan anak-anak kita Pak, dia akan hidup di masa fitnah. Saya perlu jelaskan ulang ya, bahwa konsep tadi, konsep jin nasab, jin kasab dan sihir ini adalah program iblis. Bagaimana mereka menitipkan bibit-bibit penyakit, bibit-bibit setan, sehingga nanti juriyah kita saat Dajjal turun itu adalah jadi pengikutnya. Kan kata Rasulullah, orang yang sholat aja bisa jadi pengikut Dajjal, dan terbesar pengikut Dajjal itu siapa? Perempuan. Kata Rasulullah, kalau Dajjal turun Pak, istri kita suruh diikat. Karena bisa jadi dia terkesima. Karena flexingnya luar biasa Bu, tebar pesonanya. Dan dia mirip-mirip seperti yang bisa Allah menghidupkan orang mati. Ini kan kalau kita polutannya begitu kuat, maksudnya banyak jin di tubuh kita, ya gampang terkenanya. Maka dari sekarang mereka kan sudah menyebar tuh, bikin film-film. Itu adalah tokoh-tokoh di dunia jin yang difilmkan Pak, divisualisasi. Kalau kita menarik nonton film itu, nah ini teraktivasi yang di tubuh kita. Sehingga semakin kuat ya belenggunya. Jadi mereka sedang mengumpulkan pasukan-pasukannya. Jadi jin di tubuh kita itu Pak, usianya sudah ribuan tahun. Ya, tua-tua jinnya. Nah evaluasi ini semua ya. Jadi jangan sampai kita punya juriyah nanti jadi pengikut Dajjal. Maka penting bagi kita senantiasa mendoakan Pak, ya, anak keturunan kita. Yang ketujuh, tanda belenggu ada jin setan di tubuh kita adalah sering mimpi. Khususnya nih Pak, mimpi ular, mimpi seram, mimpi di kuburan, mimpi mau dibunuh, mimpinya berantem terus. Bapak menang, itu tanda bahwa ada jin di tubuh kita. Ada serangan, bisa jadi sihir yang mengincar kita. Jadi mimpi berantem itu sebenarnya jin nasab kita ribut sama jin yang menyerang kita gitu.
Dan mimpi ular ini takwilnya adalah sihir. Jadi kalau Bapak pernah mimpi ular, Ibu pernah mimpi ular, walaupun sudah beberapa tahun yang lalu, ini patut curiga kalau Bapak Ibu belum pernah dibersihkan gitu. Nah ini saya sampaikan ya, karena banyak orang, ada pasien sudah 20 tahun yang lalu di ruqyah. Waktu di ruqyah bereaksi gak, saya tanya, bereaksi. Setelah itu di ruqyah lagi, diterapi lagi, nggak pernah. Itu sebenarnya jinnya belum tentu sudah keluar. Tapi dia terus membelenggu. Apalagi kalau ternyata di keturunan kita sudah ada tanda-tandanya gitu. Apalagi sudah punya tanda-tanda khusus gitu. Ya. Nah ini kalau dibiarkan jadi nanti bom waktu yang akan membuat kita jadi sedih nanti. Kenapa keturunan saya seperti ini? Yang 8, ya, tanda belenggu jin setan adalah sensitif atau bisa merasakan, bisa melihat makhluk goib atau bisa melihat jin. Nah kalau Bapak sensitif, ya, saya nggak bisa ngelihat sih, tapi kalau saya di sebuah ruangan yang di situ ada jinnya, saya tahu nih, gitu. Saya bisa merasakan. Nah itu sudah tanda di tubuh kita ada jin. Jadi ini bom waktu. Nah kabar baiknya Pak, semua itu ya bisa diselesaikan, bisa dihilangkan. Karena Allah sendiri yang menjanjikan bahwa inna kadesyaitoni kana doiba. Sesungguhnya gangguan setan itu, tipu daya setan itu adalah lemah ketika kita tahu ilmunya.